Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Ferdinand Saputra, berasal dari Universitas Terbuka Batam dengan NIM 0489579771. Pada video kali ini saya akan melakukan laporan praktik tugas 3 jaringan komputer, di mana kita diberikan 4 soal ya, yang dalam hal ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengerjakannya. Baik, langsung saja kita akan mengerjakannya dengan Cisco Packet Tracer. Untuk soal yang nomor pertama itu, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik. Yang paling pertama yang dibutuhkan adalah 4 buah komputer. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita harus mencari yang namanya switch. Ini ya, di bawah kotak switch. Kita gunakan switch. Kemudian untuk mengkoneksikannya kita menggunakan copper strike truk ini. Kita menggunakan ini, kita klik, kita hubungkan dari PC 0, fast Ethernet 0 ke switch 0, fast Ethernet 0/1. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC lainnya, fast Ethernet 0/2, fast Ethernet 0/3, fast Ethernet 0/4. Kemudian untuk bisa melakukan ping, kita perlu mengisi tiap-tiap PC, mengisi IP pada tiap-tiap PC dengan double klik pada PC yang ingin diisikan IP, kemudian klik desktop lalu IP configuration. Kita bisa isikan di sini IPv4 address 192.168.1.1. Kita mulai dari sini. Subnet masknya juga sudah terisi. Lalu kita silang. Kita lakukan hal yang sama pada PC 1, 2, dan 3. Desktop, IP configuration 192.168.1.2. Kita lakukan pada PC 2. 192.168.1.3. Kita enter. Subnet masknya sudah keluar. Kita lakukan juga pada PC ketiga. IP configuration 192.168.1.4. Baik. Karena ini semua PC sudah memiliki IP-nya masing-masing, selanjutnya setelah dihubungkan koneksi ke 4 komputer, kita harus bisa melakukan ping untuk 4 komputer ini. Jadi kita lakukan satu-satu, masuk, double klik kembali pada PC yang diinginkan, kemudian kita klik pada desktop command prompt. Pada PC 0, kita IP config terlebih dahulu untuk mengecek apakah IP tersebut sudah terinput. Baik, pada PC 0
IP-nya 192.168.1.1. Kita coba ping kan, ping 192.168.1.1. Jika sudah seperti ini, maka ping telah berhasil dijalankan. Kita lanjut untuk PC nomor 1. Kita lakukan IP config. Ini adalah IP untuk PC nomor 1. Kita lakukan ping. Nah, jika seperti ini, ping telah berhasil dilakukan. Kita lanjut ke PC nomor 2. Nah, ini adalah IP untuk PC nomor 2. Kita lakukan ping untuk IP tersebut. Nah, setelah keluar seperti ini, maka PC nomor 2 juga telah berhasil melakukan ping. Kemudian kita lanjut untuk PC nomor 3. Ini adalah IP untuk PC nomor 3. Kita lakukan ping IP tersebut. Nah, maka telah berhasil untuk melaksanakan perintah pada tugas pertama. Untuk selanjutnya, kita akan lanjutkan pada nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Untuk nomor 2 ini kita hanya menambahkan server HTTP karena pada nomor 1 kita sudah membuat 4 komputer dan kita sudah melakukan ping ya tiap-tiap komputer, maka kita hanya tinggal menambahkan server untuk ini. Nah, kemudian kita koneksikan dari switch ke server. Kemudian kita masukkan IP pada servernya. Kita masukkan misalnya tadi 192.168.1.5 maka. Nah, selesai kita masukkan, kemudian kita lihat apakah PC-PC telah terhubung pada server HTTPS. Kita lakukan dengan mengklik web browser. Coba kita masukkan ya. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, maka PC telah terhubung ke server HTTP. Kita lanjutkan ke PC yang nomor 1. Kita cek apakah PC tersebut terhubung juga. Untuk URL-nya kita isikan dengan IP pada HTTPS. Nah, jika sudah seperti ini, maka PC nomor 1 juga sudah terhubung kepada server HTTPS. Kemudian kita coba cek untuk PC nomor 2. Apakah
juga terhubung untuk ke HTTPS-nya. Nah, ini juga sudah terhubung. Kemudian kita cek PC nomor 3. Kita cekkan, kita masukkan IP server HTTPS. Nah, jika sudah seperti ini, maka semua PC sudah terhubung kepada server HTTPS. Dan perintah nomor 2 telah selesai dilaksanakan. Kemudian kita lanjut pada perintah nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Karena pada soal nomor 3 ini kita sudah membuat 4 komputer dan server HTTP-nya. Selanjutnya untuk nomor 4 kita hanya perlu menambahkan server DNS-nya. Kita beri nama server DNS. Oke, kemudian kita hubungkan server DNS ke switch 12.6. Karena semua PC sudah memiliki IP dan server HTTP juga sudah memiliki IP-nya masing-masing. Selanjutnya untuk ini kita hanya tinggal menyeting server pada DNS-nya saja. Kita masuk ke services, kemudian DNS, kemudian kita klikkan nama di sini. Kita klikkan nama domain yang kita mau, seperti misalnya kita klikkan tugas 3 jaringan komputer 3.com. Kemudian address-nya kita masukkan dengan IP DNS yang akan kita buat nanti, 192.168.1.6. Itu kita add terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Lalu kita klik on untuk server DNS-nya. Maka domain jaringan komputer 3 ini sudah berhasil ya. Kemudian untuk IP-nya kita setting terlebih dahulu. Untuk DNS servernya seperti yang tadi ya, sudah kita isikan. Isikan semua DNS servernya pada 192.168.1.6. Kemudian kita silang. Untuk semua PC dan ininya juga kita isikan 192.168.1.6. Untuk PC 1 kita lakukan hal yang sama. Tadi ini
Kemudian di sini kita lakukan pengisian pada DNS, IP DNS servernya. Kemudian untuk PC kedua juga kita lakukan hal yang sama. Dan terakhir, PC ketiga kita lakukan hal yang sama. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah server DNS sudah bisa dilakukan, sudah bisa kita cek melalui web browser pada masing-masing PC. Kita coba dari PC 0. Kita lakukan pengecekan di web browser. Nah, kita isikan URL-nya dengan domain name DNS yang telah kita buat tadi, yaitu jaringan komputer 3.com. Kita klik go. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka PC 0 sudah terhubung pada DNS server. Kemudian kita coba pada PC 1 untuk melakukan hal yang sama. Kita klik web browser. Nah, pada URL kita isikan dengan nama domain DNS tadi, yaitu jaringan komputer 3.com. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka PC 1 pun telah berhasil mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kemudian kita cek untuk PC 2. Cek. Kita masukkan URL-nya dengan nama domain, yaitu jaringan komputer 3.com. Kita klikkan go. Oke. Untuk PC nomor 2 juga sudah berhasil untuk terhubung dengan layanan HTTP melalui server DNS. Selanjutnya untuk yang terakhir, PC nomor 3. Kita lakukan pengecekan juga pada web browser. Kita masukkan URL, yaitu jaringan komputer 3.com. Maka seluruh PC telah terhubung pada layanan HTTP dengan server DNS, dan perintah nomor 3 telah selesai dilaksanakan. Kemudian kita akan melanjutkan untuk perintah nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi kita perlu membuat struktur seperti ini terlebih dahulu. Jadi kita buat terlebih dahulu. Untuk yang ini kita akan hapus penuhnya. Ya. Kita akan buat ulang dengan PC 0, kemudian 2 buah PC, 2 buah switch, 3 buah server.
maka kita coba buat PC, 2 buah PC, tiga buah server, kemudian 2 buah switch, dan 1 buah router, yaitu router 1841. Nah, kemudian untuk susunannya kita susun terlebih dahulu ya. Seperti ini, kemudian ini seperti ini, di sini, ya kurang lebih sudah sesuai ya. Wait, kurang lebih susunannya seperti ini. Kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Yang bawah kita mulai dari atas ya, ilkom.com. Untuk yang ini ilkom.com, klikkan enter, kemudian PC 0 switch 3, sini DNS server, PC 0 switch 1 switch 2, oke, tidak masalah. Yang ini pendilkom.com, betul. Yang ini kita ubah jadi PC 1. Kemudian kita hubungkan untuk dari PC menuju switch, lalu dari server menuju switch, kemudian dari switch kita akan menghubungkan ke router. Wait. Hubungkan dulu dari PC ke switch, kemudian dari server ke switch, DNS server ke switch.
Lalu kita hubungkan ke router. Kemudian setelah kita hubungkan semuanya seperti ini, kita insert IP pada server dan pada PC terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita buatkan IP untuk PC 0 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS servernya kita buatkan nanti saja. Kemudian kita masuk ke server ilkom.com. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Setelah kita melakukan setting IP pada PC 0 tadi, kita lakukan juga kita lakukan pengisian IP pada PC 1. Kita lakukan pengisian di sini 192.168.2.1. Telah berhasil. Kemudian pada pendilkom.com kita juga mengisikan IP-nya terlebih dahulu. 192.168.2.2. Untuk di sini kita isikan juga default gateway-nya itu sama satu sama lain ya. Kita harus mengisikan default gateway, contohnya 192.168.2.3. Default gateway-nya 2.3. Kemudian kita isikan pada ilkom.com juga, kita isikan 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya belum. Kemudian pada DNS server kita juga harus mengisikan
IP-nya yaitu 192.168.1.3. Nah, untuk IP pada DNS server ini kita lakukan ke semua PC dengan DNS server yang sama. Kita isikan 192.168.1.3 ya. Kita isikan pada masing-masing PC, yaitu dengan default gateway yang sama juga, 8.1.3. Untuk default gateway-nya 192.168.2.3. Apakah betul untuk ininya? Mari kita cek untuk default gateway-nya ya. Sudah. Kemudian pada PC 0 kita lakukan hal yang sama, kita isikan default gateway-nya dan DNS servernya. Nah, dengan begini kita perlu mengatur router lagi. Double klik pada router, kemudian klik config, kemudian fast ethernet 0. Di sini kita isikan dengan default gateway ya, dengan default gateway dengan IP default gateway yang sama, yaitu 192.168.2.3. Kemudian kita klik on untuk ini. Kemudian pada fast ethernet 1 juga kita lakukan hal yang sama, 168.2.3. Kita lanjut dulu ke sini. Kita klik RIP, kemudian untuk ini default gateway-nya kita masuk untuk network-nya kita klikkan new IP, misalnya 192.168.2.4. Kemudian kita lakukan add. Kemudian pada server Ilkom, jadi pada server Ilkom ini kita melakukan default gateway sendiri ya, default gateway-nya sendiri, yaitu 192.168.1.4 untuk default gateway-nya. Dan pada PC 0 tidak. Kemudian kita samakan default gateway dengan Ilkom untuk yang ini, bukan dengan Vendilkom ya. Jadi ada kesalahan 1.4. Oke. Sudah. Kemudian
kita harus melakukan pengambilan data pada server pendilkom.com. Pada router tadi yang ini, yang masih merah ini belum tersetting untuk fast Ethernet 1 ya, yang belum tersetting. Kita masukkan default gateway ilkom.com tadi. Kita klikkan on untuk agar koneksinya hijau seperti ini. Kemudian untuk perintahnya, lakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Nah, sebelum itu kita harus melakukan pengisian DNS server pada services, kemudian sebentar, DNS. Nah, di sini kita klikkan nama domainnya. Untuk yang ilkom.com, ilkom.com. Addressnya kita masukkan address yang di sini, yaitu 192.168.1.2, 192.168.1.2. Kita lakukan add. Kemudian untuk yang pendilkom juga kita lakukan hal yang sama, pendilkom.com. Addressnya 192.168.1.2. Kita add juga, kita on kan untuk DNS-nya. Domain ilkom.com dan pendilkom.com sudah selesai kita buat pada server DNS. Kemudian selanjutnya pada router, apakah sudah kita on kan? Ini juga sudah kita on kan pada RIP-nya. Kita pada RIP ini kita menggunakan default gateway ilkom.com dan juga pendilkom.com 92.168.1.3 dan 192.168.2.4. Kita add kan juga. Oke. Setelah itu setelah semuanya kita hanya melakukan perintah yang pertama, yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Kita masuk ke command prompt. Kita lakukan IP config terlebih dahulu. Ini adalah ping IP
Ini adalah IP PC 0. Kalau PC 1 kita lakukan ping 192.168.2.1 untuk PC 1-nya. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka ping dari PC 0 ke PC 1 telah berhasil dilakukan. Kemudian untuk yang kedua, sebaliknya ya, kita ping dari PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Untuk itu kita lakukan dari PC 1 ke PC 0 ya. Command prompt tadi PC 0 192.168.1.1 ya, lakukan ping. Nah, jika sudah seperti ini, maka telah berhasil melakukan ping dari PC 1 ke PC 0. Oke, kita lanjut untuk perintah berikutnya. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Jadi kita akan mengakses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com terbuka. Jadi kita masuk ke desktop lalu ke aplikasi web browser. Kemudian pada URL kita klikkan ilkom.com. Kita klik go. Sebentar, mungkin terjadi kesalahan. Coba kita cek dulu pada server ilkom.com. Nah, untuk DNS servernya belum kita isikan. Mari kita isikan terlebih dahulu. Kemudian yang di sini juga saya rasa saya belum mengisikan untuk DNS servernya. Kita isikan pada DNS server. Oke. Selanjutnya kita cek sekali lagi untuk ilkom.com pada PC yang pertama. Pastikan ilkom.com terbuka ya. Oke, kita cek ilkom.com. Masih belum terbuka. Pada DNS ini sudah kita add dan kita on. Pada default gateway. Sudah kita on. Coba kembali ilkom.com. Nah, kali ini sudah berhasil membuka ilkom.com pada PC 1 ya. Tadi kesalahannya adalah kita tidak memasukkan default gateway dan kita belum memasukkan DNS server ke
ke HTTP servernya. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu akses pendilcom.com dari PC 0. Pastikan halaman pendilcom.com harus terbuka. Kita akses melalui PC 0, kita masuk ke aplikasi web browser. Kita tunggu. Kita masukkan pendilcom.com. Kita klik go. Nah, jika sudah seperti ini, maka pendilcom.com sudah berhasil diakses melalui PC 0. Dan praktik kali ini sudah saya lakukan semuanya untuk tugas ketiga kali ini. Jadi segini saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.